Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil rencana pelaksanaan pembelajaran saya atau yang biasa disebut dengan RPP. Yang pertama itu ada identitas. Sekolahnya di sini itu SMA Negeri 1 Kecamatan Kapur 9. Materi pokok mengenai titrasi asam basah kelas 11 semester 2 dengan alokasi waktu 3 minggu kali 4 jam pelajaran. Selanjutnya itu ada kompetensi inti, ada KI 1 sampai dengan KI 4. Kemudian ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Di sini ada KD 3 dan KD 4, di mana KD 3.13 itu menganalisis data hasil berbagai jenis titrasi asam basa, di mana IPK-nya yang pertama itu menganalisis cara melakukan titrasi asam basa yang dapat melalui media ataupun video. Selanjutnya memahami penjelasan titik akhir dan titik ekivalen titrasi asam basa, menghitung dan menentukan titik ekivalen titrasi, membuat kurva titrasi serta memilih indikator yang tepat. Dan yang terakhir itu menentukan konsentrasi pentiter atau zat yang dititrasi. Kemudian KD 4.3 itu menyimpulkan hasil analisis data percobaan titrasi asam basa, di mana IPK-nya ada dua. Yang pertama melakukan percobaan titrasi asam basa dan melaporkan hasil percobaan. Kemudian menyimpulkan hasil analisis data percobaan titrasi asam basa. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran ini melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menganalisis cara melakukan titrasi asam basa, memahami penjelasan titik akhir dan titik ekivalen titrasi asam basa, merancang percobaan titrasi asam basa dan melaporkan hasil percobaan, menghitung dan menentukan titik ekivalen titrasi, membuat kurva titrasi serta memilih indikator yang tepat, menentukan konsentrasi pentiter atau zat yang dititrasi, melakukan percobaan titrasi asam basa dan melaporkan hasil percobaan serta menyimpulkan analisis data dengan rasa ingin tahu, kerja keras, komunikatif, dan tanggung jawab selama proses pembelajaran. Selanjutnya itu materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini ada dua. Yang pertama titrasi asam basah, kemudian kurva titrasi. Kemudian ada contoh fakta. Yang pertama contohnya itu titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Contoh konsep itu yang pertama, titrasi asam basa adalah penambahan sedikit demi sedikit larutan pentitrasi dengan ke larutan yang dititrasi hingga mencapai titik ekivalen. Dikutip dari buku Syukri pada tahun 1999. Kemudian contoh prinsip. Yang pertama, titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titer ataupun titran sehingga akan terjadi perubahan pH larutan yang dititrasi. Contoh prosedur itu yang pertama, buatlah larutan NaOH 0,1 molar sebanyak 100 ml, kemudian isi burat dengan larutan NaOH 0,1 molar. Selanjutnya masukkan 10 ml larutan HCl yang tersedia ke dalam air lemer, kemudian tetesi dengan indikator TP sebanyak 3 tetes. Selanjutnya titrasi dengan larutan NaOH, kemudian hitung volume NaOH yang dipakai. Baru tentukan molaritas larutan HCl, kemudian titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Kemudian pendekatan model atau metode pembelajaran. Pendekatannya itu saya mengambil pendekatan saintifik dengan model pembelajaran discovery learning. Pada kurikulum 2013, proses pembelajaran yang dikehendaki adalah proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan pendekatan saintifik. Melalui pendekatan saintifik ini, selain dapat menjadikan siswa lebih aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilannya, juga dapat mendorong
siswa ataupun peserta didik untuk melakukan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta dari suatu fenomena atau kejadian. Pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran, baik belajar secara individu maupun berkelompok melalui penemuan. Kegiatan belajar mengajar menggunakan metode discovery learning menemukan konsep melalui serangkaian data atau informasi yang diperoleh melalui proses pengamatan ataupun percobaan. Kemudian metode pembelajarannya di sini itu tanya jawab, ceramah, diskusi, dan praktikum. Media atau alat dan bahan pembelajarannya itu untuk media atau alat pembelajaran ada spidol, papan tulis, PowerPoint, laptop dan LCD proyektor, dan video. Kemudian untuk bahan pembelajaran itu ada LKPD, modul, dan buku sumber. Bisa teman-teman lihat di sini ada sumber belajar atau buku dan dari sumber internet termasuk video materi pembelajaran yang dibahas dan dicantumkannya. Itu ada buku Remonceng, buku Unggul Sudarmo, buku Sukri, dan ada juga yang diambil dari beberapa video dari internet. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran di sini sebenarnya langkah-langkah pembelajaran ada dua. Ada yang daring dan ada yang luring. Untuk beda daring dengan luring ini, kalau daring itu kita berkomunikasi melalui media bisa saja seperti WA, e-learning, Google Meet, dan lain-lain. Tapi kalau luring ini dilakukan dengan tatap muka di kelas itu sendiri. Untuk kegiatan pendahuluan itu 15 menit, ada orientasi, persepsi, motivasi, pemberian acuan. Kegiatan intinya itu ada 150 menit. Ada sintak model pembelajarannya itu ada stimulasi atau pemberian rangsangan, ada pertanyaan atau identifikasi masalah, ada pengumpulan data, ada pengolahan data, ada pembuktian, kemudian selanjutnya itu ada kesimpulan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah dan jagal saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.